bertanya. Sehat ya? Kalau saya pasti sehat Pak. Sehat-sehat ya Pak ya? Ya, puji Tuhan. Pak, terima kasih nih untuk waktunya. Sebentar saya mau mengadakan wawancara nih, interview untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP untuk di modul 3.1. Langsung ya Pak ya? Boleh, Kita mulai dengan silakan. pertanyaan pertama nih Pak. Jadi Pak Hendrik, selama ini sebagai kepala sekolah, gimana nih Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu mungkin rujukan moral? Ya, yang pertama saya akan melihat apakah kasus yang saya tangani itu mengandung konflik prinsip atau nilai sekolah. Misalnya antara keadilan dan belas kasihan dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, saya akan melihat ini pilihan yang sulit. Gitu. Nah, artinya kalau sulit ya ini dilema ya, artinya kan. Iya, betul Pak. Yang ketiga, saya tuh mempertimbangkan etika profesional saya sebagai guru dan juga kepala sekolah. Gitu. Oke, jadi begitu caranya Pak ya? Ya. Yang kedua ya Pak, pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika Bapak sebagai kepala sekolah selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama saya pasti selalu berpatokan kepada kebenaran. Oke. Lalu yang kedua, saya akan melakukan analisis mendalam ya terhadap semua aspek penyebab, alasan terjadinya masalah, terutama dampak yang akan muncul jika saya harus mengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, saya mengambil rujukan kode etik juga, apakah itu melanggar kode etik atau tidak saat saya mengambil keputusan tersebut. Yang keempat, saya akan berdiskusi ya dengan guru ataupun ya wakil kepala sekolah. Kelima, jika memungkinkan ya saya akan mencari win-win solution. Ya, itu aja sih. Kira-kira boleh cerita nggak Pak satu kasus yang Bapak pernah hadapi? Ya, saya pernah temu satu kasus ya. Anak itu menyontek gitu. Menyontek. Terus saya tanya apa sebabnya. Nah, dia kepingin membuktikan kepada papanya gitu. Karena papanya tidak pernah membenci dia. Gitu. Nah, saya kan tentu dilema ya. Maksudnya bisa memaklumin alasan kenapa dia melakukan contek supaya dia bisa membuat kebanggaan pada papanya. Tapi di satu sisi yang dia lakukan itu melanggar prinsip kebenaran, itu menyontek kan. Nah, sesuai aturan sekolah, ya mau tidak mau, ya saya harus ambil keputusan, ya gitu. Kalau dari hati sih kepengen berpihak pada murid, gitu, nggak usah dikasih konsekuensi karena ada latar belakangnya. Tetapi kan prinsipnya ya sudah dia sudah melakukan hal yang tidak benar, maka saya harus ambil keputusan. Pasti terasa berat ya waktu itu. Ya, susah ya, yang susah. Pilihan yang sulit. Langkah-langkah prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi kondisi atau persoalan dilema etika? Ya, saya akan satu juga meminta bantuan guru yang cari sebab-sebab latar belakang terjadinya kasus. Tapi yang kedua juga saya akan coba memanggil ya, anak tersebut untuk digali lah informasi penyebab kasusnya. Terus saya akan memikirkan dampak yang ditimbulkan dan keputusan yang akan saya ambil. Pak ya, saya mencarilah solusi. Jika memungkinkan win-win solution ya akan saya lakukan. Tapi jika tidak bisa ya prinsip utama yang harus kita dahulukan. Gitu. Pertanyaan berikutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Iya, kalau hal yang paling efektif ya menurut saya dalam mengambil keputusan ini, ya yang pertama tuh analisis mendalam terhadap suatu kasus. Lalu yang kedua melalui dialog, ya. Dan yang ketiga diskusi kita dengan rekan sejawat. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita minta pertimbangan juga. Begitu. Berarti kira-kira ada kolaborasi Pak ya, dengan rekan sejawat ya Pak ya. Oke Pak, nih tantangan nih Pak, pasti ada tantangan nih Pak ya. Kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini kasus-kasus di dalam etika tuh apa menurut Bapak? Ya, tantangan terberat adalah dari hati kita terkadang punya belas kasihan memihak kepada sisi murid ya. Ya, karena kita tidak tega atau kasihan ya gitu. Tapi sekali lagi ya kalau memang itu melanggar prinsip
yang benar ya tetap kita harus mau tidak mau harus ambil keputusan itu. Mau tidak mau, berarti Ya, dengan rasa terpaksa. Iya. Oke, ada ya Pak ya tantangan seperti Ada itu ya. pilihannya yang sulit itu pilihan yang sulit. Iya. Berikutnya Pak ya, apakah Bapak nih punya tata kala kira-kira jadwal-jadwal khusus mungkin jadwal-jadwal tertentu ketika Bapak menyelesaikan sebuah kasus? Apakah Bapak langsung mungkin selesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal tertentu yang Bapak sediakan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau mungkin bentuk ataupun prosedurnya gimana nih Pak? Kalau saya sih tergantung kasus ya. Kalau secara jadwal khusus saya tidak ada gitu ya. Kalau memang harus mengambil keputusan yang cepat ya saya akan ambil keputusan itu. Tapi bila memerlukan waktu yang tidak memerlukan waktu yang cepat ya maka saya akan membuat suatu jadwal ya untuk menangani kasus itu gitu. Oke. Berarti tentatif juga ya Pak ya? Tidak tergantung dengan jadwal ya Pak ya? Ya. Oke. Kira-kira selama ini dalam Bapak mengambil keputusan, mungkin ada orang tertentu atau mungkin ada faktor-faktor yang membantu Bapak nih, yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus Pak. Boleh cerita nggak Pak? Ya, kalau orang yang mempermudah atau membantu saya ya jelas adalah ya kolaborasi dengan guru ya. Terutama dengan wakil karena mereka baik di kesiswaan maupun di kurikulum kan membantu saya kayak itu ya. Lalu ya faktor yang lain juga yang mempermudah saya mengambil keputusan ini yaitu prinsip kebenaran, profesional dan dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan yang akan saya ambil gitu. Itu yang saya perhatikan. Oke, ini terakhir nih Pak, pertanyaan yang terakhir nih dari wawancara kita nih. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak selama ini ketika menghadapi keputusan yang dilema etika ini? Iya, pengambilan keputusan itu dilema etika itu hal yang sulit ya, tidak mudah ya, karena ada banyak pertimbangan yang dipikirkan ya, sebelum saya mengambil keputusan. Tapi prinsip saya harus melakukan hal yang benar, bukan hanya yang baik saja untuk masa depan anak tersebut di kemudian hari, tapi juga hal yang benar. Yang berikutnya adalah perlu berdoa ya, meminta agar Tuhan diberi hikmat bijaksana ya dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita, khususnya untuk pengambilan keputusan yang sulit ini. Gitu. Dan pasti biasanya ada ya Pak ya, nggak ada masalahnya, nggak ada solusinya gitu. Selama ini berarti masalah-masalahnya terus Bisa selesaikan. Kita meminta bantuan yang hikmat dari Tuhan, ya, puji Tuhan kita selesai. Sekalipun itu mungkin persoalannya sangat sulit sekali ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Hendri untuk waktunya, terima kasih juga untuk jawaban-jawabannya. Kiranya ini bisa menjadi bahan untuk kedepannya saya melengkapi diri sebagai calon guru penggerak dengan wawancara kita saat ini. Terima kasih banyak Pak Hendri, sampai ketemu lagi. Selamat sore Bu Renya. Sore Bu Siti. Gimana kabarnya Bu? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bu, ini saya mau minta waktunya nih Bu, karena Boleh. saya mau wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual. Saat ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik. Oke, untuk yang modul yang 3.1 ini Bu. Oke, baik. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pertama kita harus paham dulu nih apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Nah, berdasarkan yang sudah saya searching apa itu dilema etika dengan bujukan moral, sebenarnya istilahnya saja yang baru, tetapi itu sudah kita hadapi. Dilema etika di sini kan artinya ada dua kasus yang mungkin bersamaan, tetapi dua-duanya mengandung kebenaran secara etikanya dia benar, makanya disebut dengan dilema. Itu kita mengidentifikasinya, kita lihat dulu kasusnya. Wah, ternyata ini benar, kalau ini juga ini benar. Nah, itu yang kita mengidentifikasi dulu. Wah, ini bisa dikategorikan ke dilema etika. Sementara bujukan moral itu mungkin dua kasus yang sama, tetapi satunya benar, satunya salah. Jadi kita lebih
ke moral lah, mana yang lebih kita ini kan. Jadi cara saya mengidentifikasi mungkin dengan mempelajari setiap kasus yang kita terima seperti itu. Jadi bisa dibedain mana dilema etikanya dengan rujukan Iya, moral. betul. Oke Bu, yang kedua ya Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih Bu, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, contohnya nih, misalnya nih kita ada contoh kasus perkelahian ya di antara anak-anak ya. Nah, kalau kita telusur nih kasusnya tuh, kita gali ke informasi dan lain sebagainya, ternyata ketika kita tahu nih perkelahian ini, ternyata ini dipancing karena dia melawan karena dia dipancing. Kemudian dia membalas kembali sehingga terjadilah kontak fisik. Nah, kalau kita telusuri alasan dia melakukan itu juga benar. Alasan dia adalah pembelaan diri dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kami melakukan ini, berarti kan harus memang benar-benar diketahui dulu nih apa, kenapa, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi prosedurnya seperti itu Bu. Nah, kalau terjadi di kalangan anak-anak, biasanya itu kita tetap menghadirkan wali kelas yang mungkin lebih tahu, ataupun guru mata pelajaran, kemudian wakil kesiswaan juga, kemudian juga kita menghadirkan guru bimbingan konseling. Nah, dari sanalah kita bisa mendapat atau mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Selama ini berhasil ya Bu ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Oke Bu, yang ketiga ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Mungkin ini tadi masih ada kaitannya Pak. Ya, mungkin berkaitan dengan tadi ya, ketika ada terjadi hal dengan dia anak-anak, itu pastilah yang paling terlibat itu adalah wali kelas dulu. Walaupun mungkin bukan di jamnya wali kelas kejadian, tapi wali kelas dulu harus juga mengetahui hal tersebut. Setelah itu, kalau seandainya wali kelas tidak bisa menangani hal ini, biasa dibawa ke wakil kesiswaan. Nah, setelah dengan wakil kesiswaan juga belum bisa menemukan keputusan yang pas, baru kita bawanya ke guru bimbingan konseling. Nah, dari ketiga mereka bertiga nanti berkolaborasi menentukan keputusan tersebut. Tetapi kalau seandainya memang belum juga menemukan keputusan yang tepat, ya ibarat kata tuh salah satu tidak dirugikan dan salah satu tidak dibela. Seperti itu, akhirnya barunya ke kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah baru kita mengumpulkan semua data, informasi dan lain sebagainya. Apalagi penerapan disiplin positif, tidak ada hukuman dan sanksi kepada siswa. Dari situlah kita mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari permasalahan tersebut. Jadi prosedurnya seperti itu Bu, tidak langsung ke kepala sekolah, tetapi melalui tahapan dan lain sebagainya, baru di ujung tombak untuk mengeluarkan keputusan tersebut baru dari kepala sekolah, dengan mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan dan apa yang terjadi di lapangan, baik dari siswa ataupun dari guru-guru yang terlibat seperti itu. Makasih Bu. Ini pertanyaan keempat Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu ketika kita berhikmat. Ya, kita berhikmat dulu sebelum, tidak dengan emosi, tidak dengan terburu-buru ya Bu ya. Pasti kita berhikmat dulu, kita berdoa, kita hadirkan Tuhan juga ketika sebelum kita mengeluarkan keputusan apapun itu dilema yang kita hadapi. Dan juga kita butuh rekan-rekan sejawat yang bisa memberikan mungkin masukan, ide dan lain sebagainya sebelum keputusan itu final kita keluarkan. Karena kasus dilema etika ini kan tidak gampang diselesaikan karena menyangkut mungkin perasaan. Ya, jangan sampai ketika kita mengeluarkan keputusan satu dirugikan, satu diuntungkan atau sebaliknya seperti itu Bu. Jadi efektifnya kita harus berhikmat. Berhikmat itu yang pertama ya Bu ya. Keduanya berkolaborasi. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini nih Bu, pasti ada tantangan nih dalam Ibu mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika Bu. Boleh cerita Bu? Iya. Karena dilema ya. Nah, kalau dilema itu paling sulit kita selesaikan, membuat semua pihak tuh puas tuh sulit. Ya. Kalau menyangkut ke anak-anak, biasanya hasil keputusan kita itu ada pihak orang tua yang mungkin tidak puas. Itu menjadi tantangan kita menjelaskan kepada orang tua dengan secara bijaksana dan mereka menerima keputusan kita. Kalau di kalangan guru-guru, bagaimana kedua belah pihak menerima keputusan itu sebagai hal yang terbaik yang memang harus disampaikan dan dilakukan.
Dan itu tidak gampang, itu menjadi tantangan kita. Kadang-kadang orang langsung berpikiran negatif ke kita. Nah itu yang harus bisa kita sampaikan kepada pihak-pihak mungkin yang terdampak dari keputusan ini, bahwa itulah jalan terbaik. Itu tantangan sih sebenarnya. Pasti ada resikonya Bu ya. Iya, benar. Oke Bu, ini pertanyaan yang luar biasa ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola nih atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah kira-kira ketika ada kasus Ibu selesaikan langsung di tempat, atau ada sebuah jadwal, schedule yang sudah Ibu siapkan untuk bisa menyelesaikan satu kasus? Mungkin Ibu bisa cerita bentuk atau Kalau terjadwal tidak saya Bu ya. Namanya kejadian kasus itu kan suddenly happen gitu ya, tiba-tiba terjadi ya. Nggak ada namanya kita besok nih ada ini, saya harus jadwalkan ya ketemu, enggak. Tetapi ketika dalam pengambilan keputusan mungkin butuh waktu Bu. Tidak langsung begitu tiba-tiba langsung pluk ini keputusannya, tidak. Karena kita membutuhkan berbagai pihak untuk bisa mendukung keputusan kita agar tidak menyakiti atau membuat rugi salah satu dari pihak yang mungkin yang terlibat di dalam kasus tersebut. Makanya kita namanya jadwal tertentu tidak ada, tetapi kalau membutuhkan koordinasi atau koordinasi dengan orang tua, kita baru membuat jadwal tertentu untuk pertemuan ke orang tua untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil dari keputusan kita. Nah, kalau untuk bagian itu pasti dibuat jadwal tertentu ya Bu ya. Iya. Ini yang pertanyaan kedua dari yang terakhir Bu. Ya, baik. Apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terutama itu tadi kan, karena kita berhikmat, kan pasti kita butuh Tuhan ya untuk menguatkan kita ya dengan mengambil keputusan. Dan teman-teman terutama ya, teman-teman sejawat yang mungkin bisa membantu kita, itu tadi memberikan saran, memberikan ide dan lain sebagainya. Kalau menyangkut anak pastilah coba kelas sebagai orang tuanya, wakil kita, apakah kesiswaan atau kurikulum, guru bimbingan, konseling, itu pasti saya libatkan. Mereka-mereka lah yang menjadi orang-orang yang membantu pembulatan tekad untuk mengambil satu keputusan seperti itu. Ya. Terakhir Bu ya? Iya, boleh, silakan. Dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik ini dari banyak mungkin sudah kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman ketika Ibu harus dihadapi dengan sebuah kondisi keputusan dilema etika? Ya, yang pertama pengendalian diri, satu itu pembelajaran ya Bu ya. Dua, mengandalkan Tuhan, karena kita perlu hikmat bijaksana ya. Dan ketiga, kolaborasi dengan teman-teman sejawat kita, bahkan dengan anak murid pun kita harus bisa berkolaborasi agar keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik, baik bagi guru, baik bagi anak-anak. Jadi hal-hal inilah yang menjadi pembelajaran saya terus menerus di setiap kasus yang kita hadapi, karena kita tidak bisa lepas dari hal itu. Selama kita masih hidup pasti persoalan masih datang ya Bu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita kalau saya pribadi itu masih pembelajaran saya sepanjang hayat, bagaimana bisa mengendalikan diri, bagaimana bisa terus mengandalkan Tuhan, bagaimana terus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat seperti itu. Ya, tetap semangat itu ya pasti. Apapun kondisi dilema etikanya, tetap mengandalkan Tuhan itu yang pertama. Wah, banyak nih Bu yang saya dapat dari Ibu, kiranya melalui wawancara yang cukup singkat ya Bu ya. Ini bisa menambah wawasan saya sebagai seorang guru penggerak. Terima kasih banyak Ibu. Baik ya Bu ya. Wah, itu yang harapan sih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Tetap semangat Ibu. Mari Ibu. Siang Pak Arya. Siang Bu. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya sehat juga Pak. Ada yang Pak Arya. saya bantu Bu? Iya, saya mau minta bantuan boleh ya Pak? Boleh Bu. Ini kebetulan saya kan ada tugas nih Pak dari CGP yang sedang saya ikuti tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nih Pak Arya salah satunya yang mendapatkan kesempatan nih sebagai kepala sekolah yang saya interview menyangkut dengan perihal ini. Oke, baik Bu. Kalau secara pribadi selama ini
selama saya jadi kepala sekolah, ketika saya mengidentifikasi sebuah kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral, yang pertama-tama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan teman-teman guru untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat, apa aja kasus yang terjadi. Kemudian untuk semua itu dilakukan untuk mencari kebenaran yang ada, untuk kemudian dilakukan pengujian atas kebenaran tersebut. Lalu baru kita akan musyawarahkan dengan Dewan Guru untuk mengambil sebuah keputusan, tetapi tetap berdasarkan dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Oke, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira Pak Arya boleh nggak nih sharing cerita satu kasus mungkin Bapak hadapin situasi yang dilema etika nih Pak? Apa ya yang biasa terjadi sih, kalau satu contoh kasus kecil umpamanya ketika kita mau ujian sih biasanya kan harus menyelesaikan seluruh administrasi nih, baik SPP maupun urusan-urusan administrasi yang lain tuh. Nah, jika ada anak yang belum bisa melengkapi administrasi kan seharusnya peraturan nggak boleh ikut ujian, tetapi itu yang akhirnya menjadi dilema buat saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah untuk ketika kita mentaati peraturan, tentu anak tersebut tidak ikut ujian, tetapi kalau secara naluri kan itu tidak bisa ya, kalau anak hanya karena tidak bayar uang SPP akhirnya nggak boleh ikut ujian. Jadi itu menjadi satu contoh dilema yang sering saya hadapi. Wah, dilema banget ya kayaknya Pak. Nih Pak, gimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, khususnya di SMK Kristen Bina Kasih, terutama untuk kasus-kasus di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya, memang menjadi satu dilema bagi kepala sekolah maupun sebagai seorang pemimpin, terutama bagi saya, yaitu untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tapi saya tetap berpegang teguh kepada peraturan yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat oleh sekolah, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tidak hanya melihat peraturan, tetapi kita harus melihat faktor lainnya. Jadi mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, Pak ya, supaya nanti keputusannya pas, gitu ya. Tepat, tidak merugikan. Iya, Pak, langkah-langkah apa nih kira-kira prosedur mungkin yang biasa Bapak lakukan dalam mengatasi atau menghadapi kasus-kasus, khususnya kasus dilema etika? Oke, sebelum mengambil satu keputusan dari satu permasalahan atau kasus yang ada, pertama-tama tentu kita harus mencari data atau fakta dari beberapa sumber, mungkin dari siswa, bisa jadi dari guru-guru atau dewan guru atau warga sekolah, mungkin juga dari orang yang sedang atau siswa yang sedang terlibat masalah tersebut gitu ya. Kita harus cari data, kemudian setelah dapat data yang valid, kita baru melakukan proses pemanggilan kepada orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian kita akan bermusyawarah dengan dewan guru, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terus berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, baik itu staf, wakil kepala sekolah, dewan guru, bahkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Dari langkah-langkah itu kira-kira apa nih Pak yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika Bapak ketemu dengan kasus-kasus dilema etika yang paling efektif nih? Hal yang paling efektif dari keputusan yang saya ambil adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan warga sekolah, terutama dewan guru. Itu yang menurut saya paling efektif, karena komunikasi itu hal yang paling penting di dalam memutuskan sebuah masalah. Bukan berarti kita sebagai pemimpin bisa memutuskan sendiri ya, tetapi tetap kita terlibat dengan dewan guru. Berarti melibatkan rekan-rekan guru, berarti ada kolaborasi nih Pak yang Bapak bangun ya dalam pengambilan keputusan. Luar biasa Pak. Bapak sama menghadapi kasus-kasus dilema etika ini ada nggak nih kira-kira tata kala atau mungkin jadwal tertentu dalam Bapak menyelesaikan kasus? Apakah mungkin Bapak ketika menghadapi kasus
Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Kira-kira Bapak boleh cerita nggak nih bentuk atau mungkin prosedur seperti apa yang Pak Arya lakukan? Kalau jadwal nggak ada ya, karena kita lihat nggak mungkin setiap hari ada kasus, makanya kita coba besok harus ada kasus. Tetapi kita prioritaskan dulu kasus-kasus yang terjadi, yang penting kita akan eksekusi atau kita langsung ambil keputusan ya di tempat ketika ada kejadian, ya gitulah kita putuskan gitu. Kalau secara jadwal kita nggak ada jadwal secara khusus sih. Berarti siap setiap saat kapan? Pak, dalam pengambilan keputusan ini tadi Bapak kan katakan bahwa tidak bisa sendiri nih Pak. Ya. Ada nggak kira-kira seorang atau mungkin faktor-faktor yang membantu Bapak, mempermudah Bapak dalam proses Bapak mengambil keputusan, khususnya ketika Bapak dihadapi dengan kasus-kasus dalam etika? Kalau seseorang sih yang paling sering adalah wakil ya pasti ya, wakil kurikulum, kemudian dewan guru pasti. Pada prinsipnya sih faktor yang paling penting adalah komunikasi Bu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa komunikasi itu penting untuk membangun satu kepercayaan atau untuk menyelesaikan segala permasalahan. Karena dengan adanya komunikasi itu meminimalkan konflik sih menurut saya. Jadi paling penting faktor itu adalah komunikasi. Ngomong-ngomong gitu ya Pak ya. Ya. Pak, ini terakhir pertanyaan saya nih Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak nih selama ini nih sebagai kepala sekolah, khususnya sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan dilema etika Pak Arya? Pengalaman yang bisa saya ambil adalah ketika saya jadi kepala sekolah, ternyata sebagai kepala sekolah tidak hanya sekedar memimpin begitu ya, memimpin istilahnya memerintah, tetapi juga bisa harus menjadi teladan tentunya untuk memutuskan masalah itu, masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral itu dengan melibatkan semua keluarga sekolah gitu. Tidak mungkin kita sendiri istilahnya kita otoriter mentang-mentang kepala sekolah putuskan sendiri, enggak. Jadi yang bisa saya petik sih membangun kolaborasi kita, jadi sebagai pemimpin jadi bisa gimana sih membangun kolaborasi yang baik dan komunikasi yang baik supaya segala keputusan yang diambil tidak merugikan siswa. Pasti tidak merugikan siswa, kemudian juga didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan dan juga pertanggungjawaban yang luar biasa. Wah, ini sudah selesai nih Pak interviewnya, wawancara. Terima kasih banyak ya Pak Arya untuk semua jawaban-jawabannya. Biarlah kiranya ini boleh menjadi input buat saya secara pribadi dari apa yang Bapak sampaikan supaya bisa memperlengkapi diri saya sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Pak Arya untuk waktunya. Semangat ya Bu. Semangat, sukses selalu. Terima kasih Pak Arya.